Halo, selamat berjumpa kembali dalam pembelajaran kita pada hari ini. Pada hari ini, adapun materi yang akan kita pelajari adalah tentang kegagalan dan bagaimana kita bangkit dari kegagalan tersebut. Saya berharap kita tetap semangat dalam mengikuti pembelajaran kita pada hari ini. Apa yang harus kita lakukan supaya kita mampu bangkit dari kegagalan yang kita alami dalam kehidupan kita? Yang pertama itu berdamai dengan diri sendiri. Bagaimana berdamai dengan diri sendiri? Tentu saat kita mengalami kegagalan, orang yang pertama yang harus kita ajak baikan adalah diri kita sendiri. Jadi kita tidak boleh meratapi kegagalan yang sudah terjadi, tapi marilah menerima diri sendiri dengan apa adanya atau berdamai. Yang kedua, mungkin bisa cerita sama orang lain yang kita percayai. Tidak jarang kegagalan menjadi pemicu terjadinya depresi pada seseorang. Kalau memang kita sudah merasa gagal yang terjadi sangat berat dan kita nggak kuat menanggungnya dengan sendirian, ada baiknya kita bisa cerita dengan orang lain, tentunya yang sudah kita percayai. Yang selanjutnya adalah kita harus melihat kegagalan sebagai sebuah pembelajaran. Artinya, jadikan kegagalan yang kita alami tersebut sebagai suatu proses pendewasaan dan juga pembelajaran menuju kesuksesan.
Artinya satu kegagalan itu bukan berarti akhir dari semuanya, ya. Jadi kita harus menganggap bahwa gagal itu merupakan suatu proses pendewasaan. Yang selanjutnya adalah kita harus yakin bahwa ada kesempatan yang lain, begitu. Mengalami kegagalan memang tidak enak, ya. Jadi tapi kita harus tetap yakin bahwa setiap orang pasti memiliki kesempatan dan pilihan di masa yang akan datang. Jika kita memiliki keyakinan tersebut, maka kita akan mampu bangkit dari kegagalan yang kita alami. Yang selanjutnya, jangan menyerah dan selalulah berusaha. Kita harus mampu berusaha bangkit dari kegagalan yang kita alami. Dan hendaknya kita jangan menyerah, tapi harus diri kita itu memotivasi diri kita juga untuk berani bangkit, begitu ya. Yang selanjutnya, kegagalan itu menjadi evaluasi, ya, evaluasi rencana dan fokus pada masa depan. Kita hendaknya jangan berlarut-larut pada kegagalan yang kita alami dan bahkan untuk meratapinya. Tapi kita harus memiliki pilihan untuk lebih fokus pada masa depan, ya. Jadi setelah kita tadi berdamai dengan diri kita sendiri, ya tentu kita juga harus mampu fokus pada masa depan. Jadi dengan pengalaman-pengalaman, dengan keyakinan tersebut, pasti kita mampu bangkit dari kegagalan yang kita alami dalam kehidupan kita. Semua orang pasti pernah mengalami kegagalan, namun tidak semua orang mampu mengatasi kegagalan yang dialaminya. Jadi kita memilih yang mana, ataupun kita di posisi yang mana. Apakah orang yang mengalami kegagalan langsung menyerah, atau apakah kita seorang yang mengalami kegagalan tapi mampu mengatasi kegagalan yang kita alami. Yang kedua, kegagalan adalah kesuksesan yang tertunda. Kita bisa meyakini ini apabila kita yakin bahwa kegagalan bukanlah akhir dari segalanya. Artinya, jika hari ini gagal, belum tentu juga besok akan gagal. Jadi itu masalah waktu ataupun dikatakan proses, ya. Yang kedua, jika kita yakin bahwa ketidakberhasilan tidak selalu gagal. Yang selanjutnya, jika Anda mengerti bahwa itu semua hanya masalah waktu seperti yang saya katakan, itu semua proses dan segala sesuatu ada waktunya. Mungkin hari ini kita gagal, besok dan lusa belum tentu kita gagal lagi. Jadi itu harus kita yakini menjadi bensin ataupun penyemangat kita. Yang selanjutnya, jika Anda mampu terus berusaha memperbaiki diri dan kinerja selama pencapaian target yang diharapkan, ya, jadi kamu bisa mengerti bahwa kegagalan adalah kesuksesan yang tertunda jika kamu mampu terus berusaha memperbaiki diri dan kinerja untuk mencapai target yang diharapkan. Sebagai orang beriman, tentu kita harus berusaha bangkit dari kegagalan yang kita alami. Bagaimana cara kita? Yang pertama, tentu berdamai dengan diri sendiri. Yang kedua, melihat bahwa kegagalan sebagai sebuah pembelajaran. Yang ketiga, jangan menyerah dan hendaknya kita selalu berusaha. Yang selanjutnya, kita boleh cerita dengan orang lain yang kita percaya. Yang selanjutnya, yakin selalu ada kesempatan dan pilihan. Dan yang selanjutnya, evaluasi rencana dan fokus pada masa depan. Demikianlah pembelajaran kita pada hari ini tentang pengalaman gagal dan bagaimana kita harus berani bangkit dari kegagalan yang kita alami. Saya berharap kita mampu juga melihat pengalaman-pengalaman kita
Dan apabila kita mengalami suatu kegagalan, hendaknya kita mampu mengatasinya dengan berbagai cara yang tadi sudah saya jelaskan. Atas perhatian kita semua, saya mengucapkan banyak terima kasih dan selamat siang.